bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yeay, semoga adik-adik semua dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Nah, Mbak, kita saat ini mau ada ibadah apa sih, Mbak? Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak? Kita mau ada ibadah perayaan Hari Anak Nasional. Tapi sebelum memulai acara kita di hari ini, kita absen dulu ya, Mbak. Oh, oke. Kita sebutin asal gereja adik-adik semua ya. Ayo Mbak Sari, kita absen. Oke, yang pertama, adik-adik dari GKJ Kuto Arjo. Mana suaranya? Wih, banyak Wah, loh, Mbak. Rame banget Mbak. Ini ada berapa kira-kira ya Mbak Dulas? Kayaknya ada 1.200 orang ini. Wah, banyak sekali. Nah, Selanjutnya. selain ada GKJ Kuto Arjo, juga ada GKJ Purworejo. Ini juga nggak kalah banyaknya, Oh, Mbak. Rame sekali loh. Tadi udah ada GKJ Kuto Arjo, GKJ Purworejo, ada juga GKJ Purworejo Selatan. Wah, selanjutnya Mbak, mana lagi Mbak? Mana lagi ya, Mbak? Kira-kira mana lagi, Mbak, setelah Purworejo Selatan? Mana suaranya dari GKJ? Bener. Wah, rame nggak Luar kalah biasa rame ya. Juga, Mbak. Lalu dari GKJ Pituro, mana suaranya? Yeay, Pituru. Ada beribu-ribu orang ini. Wah. Ya. Lalu dari GKJ Telepok, mana suaranya? Yeay. Lalu mana lagi ya Kak? Dari Nah. GKJ Ayo. Kali Gesing. Wah, kali gesing. Banyak juga, Mbak. Luar biasa. Selanjutnya nih, ada dari GKJ Jatirejo, mana suaranya? Terus ada dari GKJ Karangjoso, mana suaranya? Rame banget nih Mbak. Rame banget. Ada juga dari GKJ Sidorejo, mana adik-adik suaranya? Terus ada yang terakhir dari GKJ Jenar Geparang. Wah, udah semua Luar ya, biasa. Luar biasa Meskipun di banget. rumah masing-masing tapi semangatnya benar-benar luar biasa. Benar Mbak? sekali. Iya, benar sekali, Mbak. Nah, adik-adik, untuk memulai acara kita di hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan memujikan nama Tuhan dengan pujian Halo, 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 Hello, hello, Hola. hola. Silakan bangkit berdiri. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua yang senang, semua bersuka
Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan dulu ya. Mari kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau masih melihara hidup kami, sehingga kami saat ini dapat bersama-sama mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan sertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk tema ibadah dalam rangka Hari Anak Nasional yaitu Tuhan besertaku dan besertamu. Nah, kakak-kakak di sini mau ngajak kalian main game loh adik-adik. Apa tuh Kak gamesnya? Gamesnya kita berjudul dengan konsentrasi. Nah, itu gamenya gimana sih kak? Nah, kan ini berhubung lagi masa pandemi COVID-19 ya. Jadi game ini berhubungan dengan apa yang harus dilakukan selama masa pandemi ini. Nah, apa aja tuh Kak yang harus dilakukan selama masa pandemi ini? Yang pertama, pakai masker. Pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan. Nah, mari kita coba yuk kak. Yuk, Sini. kita coba. Jadi, misalkan kakak bilang pakai masker. Nah, adik-adik semua harus ngikutin gerakan kakak. Pakai masker tadi gimana ya kak? Pakai masker. Pakai masker. Yang Terus kedua, apa lagi Kak? jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan. Dihafalin ya gerakannya. Kita Kita kasih coba waktu yuk. 2 menit untuk menghafalin. Kelamaan kak. Kelamaan. Ya Yaudah, kita coba yuk. aja langsung. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Yah, salah. Ya. Berarti kurang konsentrasi aku kak. Kalian adik-adik harus konsentrasi ya. Kita coba lagi. Kita langsung aja mulai yuk. Yuk. Bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik semua berdiri ya. Yuk kita mulai. Cuci tangan. Jaga jarak. Aduh, salah kak. Ya, Sorry, Kak. salah lagi. Konsentrasi Konsentrasi, Kak Kak. Anggi. Belum makan kak. Nanti kita makan ya. Sekali lagi ya, konsentrasi ya Kak Anggi. Ya, siap. Pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Nah, ini baru yang namanya konsentrasi. Konsentrasi. Buat kalian yang betul semua, good job, jempol buat kalian. Selanjutnya, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku istimewa. Yuk sama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena katamu. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Eko Iswanto, kita akan persiapkan hati kita angkat satu pujian. Dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di sekolah Minggu. Hore, sekolah Minggu lagi. Walaupun secara online, tetapi tetap bersemangat, tetap bersukacita. Apa kabar adik-adik? Ya, sehat ya, semangat, senang hatinya, senyum dulu dong. Senyum dulu pada orang tua, pada bapak ibu di sekitar kita, pada kakak, ada saudara, senyum dulu. Ya, senyum dulu. Itu tanda anak Tuhan yang selalu tersenyum, selalu bersukacita. Nah, adik-adik, gimana perasaannya di sekolah Minggu kali ini? Biasa saja atau senang? Atau biasa senang-senang? Atau senang yang biasa-biasa? Wah. Nah, adik-adik, di sekolah Minggu kali ini tanggal 25 Juli adalah sekolah Minggu yang spesial. Kenapa? Karena di sekolah Minggu ini kita bersama-sama juga akan memperingati. Ada yang tahu apa yang kita peringati? Ada yang tahu? Coba tanya Dura kalau nggak tahu. Yups, kita memperingati Hari Anak Nasional. Hore, hore. Nah, Hari Anak Nasional. Ada yang tahu Hari Anak Nasional itu diperingati tanggal berapa? Tanggal 20. Betul, 23. Sudah lewat sih tanggal 23 Juli, tapi ini dipaske dengan sekolah Minggu. Jadi di sekolah Minggu kali ini tanggal 25 Juli kita sekaligus merayakan Hari Anak Nasional tahun 2021. Jadi spesial banget kan. Oke, nah, tadi belum kenalan ya. Bagi yang belum kenal, saya Kak Eko dari GKJ Medari Sleman. Nah, kali ini saya akan mengajak beberapa teman. Saya coba perkenalkan ya. Teman yang pertama adalah nih. Teman pertama ini namanya, coba kenalan dulu, Bos. Ya. Halo, Dedek. Iya, namaku Pito. Pito. Nah, ini namanya Pito ya. Ini teman Kak Eko yang nanti akan bersama-sama kita di sekolah Minggu ini. Kita bernyanyi bersama dan belajar firman Tuhan. Nyanyinya tadi sudah ya, nanti juga nyanyi. Tapi nanti Kak Eko juga akan mengajak adik-adik nyanyi ya, bersama Pito. Oke, Pito. Nah, nanti masih ada teman-teman Kak Eko yang akan tampil juga. Tapi kali ini kita mau nyanyi dulu bersama Pito dan adik-adik semua. Oke.
Nah, untuk bernyanyi, Kak Pito juga punya teman nih. Iya. Tereng. Wah, ini temannya Kak Eko dan juga temannya Pito. Wah. Ini temannya Kak Eko ini namanya adalah belum diberi nama. Wah, enaknya diberi nama apa ya? Ini diberi nama ini aja. Kencri aja ya. Wah, ini Kencri. Iya. Oke, Kencri. Kencri. Angel jenenge ya. Kencri akan menemani kita untuk menyanyi saat ini. Lagunya Yesus sayang padaku. Wah, bisa ya? Yesus sayang padaku. Iya. Yesus sayang padaku. Oke, adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Aku nggak bisa tepuk tangan, wong pegang Kencri. Adik-adik tepuk tangan ya, yang penuh dengan sukacita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, oke. Ya, Dedek. Ini tadi kita udah nyanyi ya. Yesus sayang padaku. Oke, sekarang kita akan bersama-sama menghayati lagu tadi dengan lebih mendalam karena kita akan merenungkan firman Tuhan. Lagu tadi mengatakan bahwa adik-adik disayang oleh Tuhan. Yesus sayang pada adik-adik. Maka karena Yesus sayang pada adik-adik, nanti Tuhan akan berbicara langsung pada adik-adik melalui firman Tuhan yang kita baca dalam kitab suci. Yuk, sebelum kita membaca kitab suci, kita berdoa dulu. Kita berdoa dengan lagu ini ya. Mana tangan bisa ya. Oke, sekarang sembunyikan dulu tangannya. Tangannya sembunyikan dulu. Sembunyi nggak kelihatan. No. No. Piye mau gimana tadi? Mana tangan? Nah, yang kanan dulu ya. Oke, ya. Mana tangan? 1, 2, 9. Mana tangan? Di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, dilipat, berdoa. Kita berdoa. Jadi tirukan saya ya. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau mempertemukan kami di dalam sekolah minggu ini. Kami akan belajar tentang firman-Mu. Mampukan kami mengerti dan memahaminya. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini dengan tema Tuhan besertaku dan besertamu. Katakan dulu pada Bapak Ibu orang tua, pada kakak mungkin di sekitar kita, katakan Tuhan besertaku dan besertamu. Yuk kita katakan sama-sama.
Tuhan besertaku dan besertamu. Tuhan besertaku dan besertamu. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan bersama terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan untuk adik-adik semuanya ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dengan tema apa tadi? Tuhan besertaku dan Tuhan besertamu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada teman-teman Kak Eko yang akan tampil lagi. Wah, jadi ada gak hanya si Pito yang Kak Eko bawa, tapi ada teman-teman yang lain. Siapakah dia? Nah, kita mulai dulu ya. Ini Kentri dulu ya, Kentri tidak dulu ya, Kentri ya. Ya, Kentri di sini dulu, Kentri. Ya. Oke. Teman Kak Eko yang satunya adalah wah, ini. Nah, tereng. Wah, ini teman Kak Eko yang satunya. Namanya adalah Dogi. Wah, namanya Dogi. Adik-adik punya boneka juga di rumah masing-masing? Punya ya, boneka kesayangan. Bahkan mungkin adik-adik ada yang kalau nggak sama bonekanya, maksudnya kalau nggak tidur sama bonekanya, nggak bisa tidur. Udah mau bobok nih, udah ngantuk, tapi bonekanya ketelisut. Tahu ketelisut, entah di mana, nggak bisa tidur, ngeringi, nangis, "Ma, bonekanya ndi?" Ada yang seperti itu? Ada mungkin ya. Nah, kalau Kak Eko sih ini teman Kak Eko, namanya Dogi. Ya, Kak Eko sayang sama ini. Walaupun kalau Kak Eko ngantuk ya ngantuk tidur duluan, nanti Dogi nyusul gitu ya. Nah, di sini Dogi ini menjadi teman Kak Eko. Demikian juga boneka yang ada di rumah. Adik-adik menjadi teman adik-adik. Dan kalau kita merasa ditemani oleh boneka itu, maka kita bisa merasa tenang, kita bisa merasa senang, kita merasa bahagia, kita merasa nyaman, kita merasa happy gitu loh. Makanya sampai bagi adik-adik mungkin kalau nggak ada boneka yang sangat disayang itu, yang setiap hari menemani, nggak bisa tidur gitu loh. Jadi ini si Dogi ini saya ibaratkan juga boneka yang ada di rumah adik-adik yang seperti teman gitu. Nah, ngomong-ngomong soal apa ya, alat tidur gitu ya, ini kan ada yang nggak bisa tidur kalau nggak ada boneka gitu ya, atau mungkin ada yang apa nih teman kayak Eko satunya nih, waduh, bantal ya, bantalnya ini namanya Benti ini cewek namanya Benti. Nah, Benti ini juga selalu menemani Kak Eko nih. Kalau tanpa Benti ini ya bisa tidur sih Kak Eko, tapi kayak nggak nyaman gitu. Benti ini kan ini yang panjang, jadi ditekuk gini bisa, gini bisa, gini ya bisa. Wah, jadi ini sangat setia menemani Kak Eko tidur. Nah, adik-adik mungkin di rumah juga punya bantal kesayangan. Nah, adik-adik kalau tidur tanpa bantal itu mungkin sulit gitu, atau nggak nyaman gitu loh. Nah, ini Benti. Atau ada lagi yang waduh itu lagi Gusti Allah. Nah, ada selimut mungkin ya, tapi kalau Kak Eko ini sarung gitu. Ini sarungnya ini namanya seri. Gawur banget. Namanya saring ya, namanya si saring ini, sarung saring. Ini juga sangat setia menemani Kak Eko. Wah, ini kalau Kak Eko tidur pakai ini nyenyak sekali rasanya, dan hambune mantap. Mungkin adik-adik juga di rumah punya sarung apa jarik gitu, atau selimut gitu
yang sudah menjadi teman gitu. Jadi kalau tidur dengan itu nyaman. Nah adik-adik, siapa tadi? Dogi, oke. Kemudian ini Benti, wah. Ini Sari atau Saring, terserahlah. Ya, Sari gitu ya. Nah ini benda-benda yang menemani kita. Benda-benda yang selalu ada bersama dengan kita, dengan adik-adik. Nah ketika adik-adik bersama dengan benda-benda itu, adik-adik merasa nyaman, merasa ditemani, merasa tidak sendiri, senang gitulah. Nah itu sebenarnya mengajak kita untuk bisa merasakan bahwa selain benda-benda tadi, tentu ada yang lebih lebih bisa menemani kita, lebih peduli terhadap kita, lebih cinta, lebih sayang kepada kita daripada benda-benda ini tentunya, yang bahkan bisa melakukan sesuatu untuk kita. Ini si Dogi ini nggak bisa melakukan sesuatu, paling nemenin aja. Tapi toh ditemenin kita sudah senang. Kak Eko udah senang gitu loh. Bantal ini juga diam saja, tapi dia bisa menopang Kak Eko kalau tidur gitu. Untuk lemek sini, wah senang. Sarung juga begitu. Nah tapi ada yang lebih mencintai dan menyayangi kita, dia melakukan apa saja untuk kita, yaitu orang tua kita. Orang tua kita yang mencintai kita, menyayangi kita, melindungi kita, memberikan apa yang kita butuhkan, menyiapkan segala sesuatu untuk adik-adik setiap harinya. Nah itu upaya dari orang tua untuk mengasihi dan mencintai adik-adik semua. Dan kenapa orang tua mencintai dan mengasihi adik-adik semua sehingga mencari uang, membelikan ini, membelikan itu, mencukupi kebutuhan sehari-hari, menyenangkan hati adik-adik, adik-adik minta apa dibelikan begitu. Karena orang tua adik-adik merasakan cinta dan kasih Tuhan. Sehingga melalui orang tua adik-adik, Tuhan itu juga mencintai adik-adik, dia menyayangi adik-adik. Sehingga melalui kasih sayang orang tua, di situ adik-adik diajak, Kak Eko mengajak adik-adik untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Tuhan kan tidak terlihat tuh. Tetapi Tuhan mencintai dan mengasihi adik-adik dengan orang tua, bapak dan ibu, juga dengan kakak, saudara yang mencintai adik-adik. Nah, disitulah kita merenungkan tema tadi. Temanya apa ya? Semoga tidak lupa ya. Tuhan besertaku dan besertamu. Jadi Tuhan hadir memberikan semua yang ada di sekitar kita sebagai tanda cinta dan kasih Tuhan untuk kita. Nah tadi firman Tuhan mengatakan bagaimana Tuhan sangat mencintai adik-adik. Dikatakan tadi ada anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus. Para murid ini marah. Terus tak cilik gitu. Tapi Tuhan Yesus justru memarahi para murid. Hei, jangan halang-halangi anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, si anak-anak itu datang kepadaku. Karena mereka justru menjadi contoh dari orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Empunya kerajaan Allah itu orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah yang ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dikatakan Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu. Itu menjadi tanda kasih sayang dari Tuhan Yesus kepada anak-anak itu. Jadi adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi adik-adik dengan luar biasa. Melalui orang tua, adik-adik, bapak, ibu, kakak, saudara yang mencintai dan mengasihi adik-adik. Ketika adik-adik merasakan cinta dan kasih dari orang tua, dari saudara, dari kakak, di situ adik-adik merasakan cinta dan kasih Tuhan. Nah, termasuk tadi bahwa hadirnya benda-benda yang kita sayangi ini juga wujud dari kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita ditemani mereka saja, ini benda-benda yang benda-benda mati ini ya, tapi sudah sangat akrab dekat dengan kita, membuat kita bahagia, nyaman, senang. Nah, apalagi kalau kita dicintai oleh Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, yang bisa melakukan segalanya. Dan itu nyata karena Tuhan mengasihi adik-adik melalui orang tua, adik-adik melalui kakak, saudara,
keluarga yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian di sini saat ini di tengah pandemi ini kan kita nggak boleh kemana-mana ya, main nggak boleh terlalu jauh, harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, harus jaga jarak, harus sering di rumah saja kalau nggak ada yang penting, nggak boleh keluar gitu. Itu sebenarnya juga cara Tuhan menyayangi adik-adik. Karena apa? Ya karena sekarang sedang ada virus corona. Tahu ya? Corona. Gak kelihatan tapi itu jahat dan berbahaya. Dan itu virus itu akan mudah menyerang kalau kita ada di luar rumah sekarang ini. Nah, sekarang ini virus corona sedang diperangi oleh semua orang. Nah, cara memeranginya justru dengan berada di dalam rumah untuk sementara ini. Nah, adik-adik semoga dengan tetap sering di rumah, belajar dari rumah, sekolah minggu juga dari rumah, adik-adik tidak merasa sepaneng, tidak merasa bosan gitu ya. Tetap senang, tetap semangat. Karena apa? Tuhan tetap mengasihi adik-adik. Karena kasihnya Tuhan mau melindungi adik-adik, maka saat ini kita diminta di rumah saja. Tenang, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Karena Tuhan menempatkan adik-adik di tengah keluarga, di tengah orang tua yang mencintai, yang mengasihi, di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan kasih sayang pada adik-adik. Nah, dengan demikian harapannya adalah supaya kita nanti semua anak-anak terlindungi bebas dari virus corona. Dan tadi kakak udah bilang tema Hari Anak Nasional tahun 2021 adalah anak terlindungi. Adik-adik itu kalau terlindungi dari virus corona, maka Indonesia akan maju. Gitu. Nah, jadi adik-adik ya, hari ini kita belajar Tuhan mencintai dan mengasihi adik-adik melalui orang tua, melalui saudara, melalui keluarga. Tuhan besertaku dan besertamu. Tuhan beserta kita semua. Jadi yang lebih besar daripada benda-benda kesayangan ini, daripada kasih sayang mereka kepada kita yang mereka membuat kita sangat nyaman, Tuhan yang mengasihi adik-adik melalui orang tua yang melakukan semuanya, melindungi adik-adik, yang mencintai adik-adik. Itu adalah cara Tuhan mengasihi dan menyayangimu. Dan sekarang ini kalau kita diminta di rumah saja, diminta untuk sering berada bersama dengan keluarga, di situ Tuhan tidak meninggalkan karena adik-adik ditempatkan di tengah keluarga yang penuh dengan kasih sayang begitu. Nah, itu juga menurut saya pesan untuk orang tua. Mari kita saat ini bisa menjadi para orang tua yang menjadi wakil Tuhan secara sungguh untuk menghadirkan cinta dan kasih Tuhan bagi anak-anak. Biarlah anak-anak nyaman di rumah, di tengah keluarga. Peluk erat, dekap, mesra mereka. Berikan kasih sayang kepada mereka sehingga mereka nyaman dan sungguh merasakan kasih sayang Tuhan melalui panjenengan sebagai orang tua. Luar biasa ketika orang tua bisa menjadi alat Tuhan untuk mengasihi anak-anak. Walaupun mungkin kadang anak-anak ini nakal, mungkin menjengkelkan, mungkin dikandani ngeyel, dikongkon kosak-kosek gitu ya. Bikin gemes misalnya. Tetapi ketika orang tua tetap bisa mengelola emosi dan membuat anak-anak tetap bisa merasakan kasih sayang di tengah keluarga, itu adalah ciri dari orang tua yang berhasil, yang diperkenan Allah. Sehingga Tuhan beserta kita, Tuhan besertaku dan besertamu termasuk di tengah pandemi ini, supaya kita semua sehat, selamat, baik orang tua maupun anak-anak, sehingga kita bisa menatap kehidupan ke depan yang lebih baik, jos dan beris. Gitu ya adik-adik ya. Tuhan besertaku dan besertamu. Oke, Tuhan mencintai dan mengasihimu. Baik, begitu adik-adik. Kita nyanyi lagi ya. Oke, terima kasih Dogi. Oke, dadah dulu pada adik-adik semua. Halo, dadah teman-teman adik-adik ya. Pamit dulu ya. Ngeng. Oke, Benti pamit dulu. Ngeng. Saring pamit dulu. Ngeng. Nanti kelegean. Nah, sekarang kita kembali dengan Gensri. Kita nyanyikan lagu yang tadi ya. Yesus sayang padaku. Oke. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah,
firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Iya. Oke, adik-adik, kita berdoa lagi ya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memperkenankan kita mendengarkan firman-Nya dan merenungkan cinta serta kasih-Nya. Kita berdoa lagi. Lagunya apa ya? Yang ini aja. Jari jempol. Tahu ya? Oke. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis ku beri cincin. Mana nih? Jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, ku berdoanya nanti. Weh, berarti ulangi lagi. Nanti tuh sekarang ini kita ulangi lagi, ayo. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis ku beri cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, ku berdoa sekarang. Adik ikuti saya ya. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau mencintai kami, karena Engkau menyayangi kami melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui ayah dan ibu kami, melalui saudara dan saudari kami, melalui keluarga kami. Kami berdoa ya Allah, biarlah kami dan keluarga kami bisa senantiasa sehat, senantiasa bersemangat, senantiasa bersuka cita untuk menghadapi kehidupan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Ya, baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekian untuk sekolah minggu saat ini. Tetap sehat, tetap semangat, cemengut ya. Wah. Dan tetap sukacita, bahagia, gembira. Sementara ini di rumah saja, bersama dengan orang tua, merasakan cinta kasih orang tua dan keluarga. Dan disitulah adik-adik merasakan cinta dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Tuhan besertamu dan besertaku. Tuhan beserta kita semua. Ayo Pito, dadah pada dade, dadah dade, dadah. Sampai ketemu lagi dengan Kak Eko dan juga teman-teman Kak Eko. Ada Pito, ada Kencering, ada Bantil, kok Bantil, ada Dogi, ada Saring, dan yang lain-lain. Dadah, terima kasih. Nah adik-adik, kita bersama-sama tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau ngapain Kak? Mau mengumpulkan persembahan. Persembahan kalian dikumpulkan kepada guru sekolah minggu di gereja masing-masing ya. Nah untuk mengiringi lagu persembahan kita adalah Beri Syukur. Kita nyanyi bersama-sama. Panjatkan doamu setulus hatimu, kasihnya Yesus
Adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman ya. Kita Mbak. juga udah main game tadi ya, Iya Mbak. betul, kita juga sudah berikan persembahan. Jadi adik-adik mari kita mau berdoa, kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan, terus kita nanti sambung mau berdoa Syafaat. syafaat juga buat kita semuanya. Nah adik-adik mari kita ambil sikap berdoa. Gimana sikap berdoa? Lipat Lipat tangan, tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan sedikit persembahan, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan surga-Mu, dan juga Engkau berkati orang-orang yang mengelola persembahan, kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kepentingan gereja melalui segala kegiatan-kegiatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini masih berlanjut. Tuhan, dan di hari ini pula kami akan mengaturkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang ditempa oleh pandemi COVID-19. Tuhan kiranya sertai, Tuhan berkati, Tuhan senantiasa pulihkan bangsa dan negara kami, dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap pimpinan kami, baik dari paling atas hingga yang paling bawah. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja di mana kami beribadah, gereja di mana kami bersekutu. Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan berkat, memberikan kelancaran dalam mencari rezeki untuk kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua di tempat ini, meskipun dalam perjumpaan virtual ibadah Hari Anak ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami, melindungi dan menyertai. Hanya ini Tuhan doa syafaat kami. Doa ini masih berlanjut. Bapak terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan atas acara kami Tuhan, ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami Tuhan, anak-anak-Mu, terkhusus anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan jaga mereka, jaga kesehatan mereka. Kiranya anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh bertumbuh dalam iman setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati.
kasih semuanya.